belajar bersama-sama. Untuk hari ini doanya dipimpin oleh Wildan. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Doa belajar selesai. Kita baca surah Al-Ikhlas. Ayo kita baca sama-sama surah Al-Ikhlas. Jadi bentuk cinta kita kepada tanah air untuk hari ini kita nyanyikan dulu lagu nasional, lagu tanah air. Bisa kan semuanya? Bisa. Ayo kita berdiri nyanyi bersama-sama dulu. 2. Biar semangat dulu. Ibu pingin tepuk tangan dulu, ikutin ibu dulu. 1 kali, 2 kali kanan dan kiri. Kalau 3 kali 1, 2, 3. Tepuk 4 kali 1, 2, 5 kali 1, 2, 3. Bisa? Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, sekarang namun seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita perhatikan dulu keadaan lingkungan kelas kita. Keadaan kelas kita sudah bersih kah? Sudah, Bu. Pakaian sudah rapi? Sudah, Bu. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita absen dulu ya kehadiran kita. Billy Al-Kafi, hadir Bu. Sheryl Nabila, Destin Tiarasien, Hasan Bashir, Nazan Sakina, Nur Desli, Bella Syafira. Oke, berarti hari ini Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran untuk hari ini. Pelajaran untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu pelajaran kita minggu yang lewat. Pelajaran kita minggu yang lewat tentang apa, Nak? Nama kitab Allah. Nama kitab Allah. Masih ingat enggak? Masih. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Coba Ibu Guru ingin salah satu menyebutkan kitab apa yang pertama diturunkan dan kepada Nabi siapa kitab tersebut diwahyukan. Ada yang berani? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Ayo. Ya. Pertama Taurat. Itu pelajaran kita yaitu tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Tujuan pembelajaran Khalifah Abu Bakar Siddiq ini yang pertama, nantinya setelah belajar ini Ibu berharap anak Ibu Guru tahu, memahami
kisah-kisah orang-orang yang terdahulu seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq, yaitu berperilaku jujur, dermawan, percaya diri, dan penyabar. Itulah tujuan pembelajaran yang kedua. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kamu nanti semuanya, peserta didik semuanya bisa menceritakan kembali kisah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu memberikan gelar As-Siddiq? Karena dia adalah orang yang selalu membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah. Gelar As-Siddiq itu gelar yang diberikan Rasulullah. Pertama-tama ketika Rasulullah itu sedang Isra wal Mi'raj, Abu Bakar lah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Pernah dengar kata Isra wal Mi'raj enggak? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itulah Abu Bakar dululah orang yang pertama meyakini peristiwa Isra Mi'raj. Secara logika, nggak mungkin perjalanan dari langit sampai ke langit 7 dalam perjalanan 1 malam. Namun Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan. Maka gelar Abu Bakar Siddiq itu gelar yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, sini nak, ibu akan membagi tugas per kelompok. Dari sini nanti ada ibu bagi 4 kelompok. 4 kelompok ini nanti ada 4 kelompok. Khalifah kelompok pertama adalah Abu Bakar, kelompok kedua Umar bin Khattab, kelompok ketiga Utsman bin Affan, kelompok yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini ibu acak nanti di sini, ya kan? Di setiap nama ini sesuai dengan gelarnya. Nanti dalam kelompok ini ibu ada tugas di sini. Nah, ini ada tugasnya di sini semua sudah ibu terangkan. Ini tugasnya ngapain aja. Nah, ya kan? Jadi di sini ibu bagi kelompok, ya kan? Nak? Paham kan? Paham kira-kira? Ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau tanya? Nah, dalam amplop ini ibu bagi satu persatu. Nanti dalam amplop ini ada kertas yang sesuai warnanya Abu Bakar, Umar, ini Utsman. Jadi kamu cari nanti siapa yang merah, berarti kelompoknya biru, kelompok Abu Bakar. Kuning, kelompok Umar bin Khattab. Pink, Utsman bin Affan. Hijau, Ali bin Abi Thalib. Di dalam ini nanti ada kertas yang berwarna menyesuaikan nama kelompoknya masing-masing. Nanti kamu cari kelompokmu siapa, ya. Nih bagi satu ya. Nanti buka dalamnya itu ada. Nah, yuk. Ya. Dan dapat semua? Coba buka. Apa ada dalamnya itu? Di dalam amplop itu ada apa, nak? Buka amplopmu. Ayo tunjukkan masing-masing. Nah, beda-beda kan? Beda-beda. Nah, sekarang beda-beda. Kamu roket duduknya. Yang kuning bergabung dengan yang kuning, yang hijau dengan yang hijau, sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Ayo kita bagi tugasnya. Nanti di kelompok baru kamu pilih tugas sesuai dengan Khalifah. Di sini udah ibu ada tugas di sini, jelaskan nanti kamu disuruh ngapain. Dan nanti setelah terbentuknya kelompok, kamu pilih salah satu ketua kelompoknya masing-masing. Paham kan? Paham kan? Kelompoknya yang bisa mengamankan anggotanya, bisa berdiskusi dengan baik dan benar. Untuk ini siapa dulu yang akan menyampaikan hasil diskusi per kelompoknya? Dari kelompok mana aja boleh, siapa yang siap? Ya, dari kelompok Khalifah Abu Bakar. Oke, yang lain disimak apa diskusi orang itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Siddiq akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang asal-usul Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdul bin Abi Quhafa Al-Timi. Pada waktu kecil, Abu Bakar
Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Dengan sifat yang mulia itu, Abu Bakar disenangi dalam masyarakat. Abu Bakar menjadi sahabat Nabi SAW. Sejak remaja, Abu Bakar ingin menjadi seorang pemuda yang tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang termasuk menyembah berhala. Abu Bakar telah mengharapkan dengan keras bagi dirinya sejak usia remaja. Setelah dewasa, Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Sebagai pedagang, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan sangat dermawan. Oke, tepuk tangan hasil diskusi kelompok Khalifah Abu Bakar, yaitu menceritakan masa kecil Abu Bakar. Ya, duduk nak. Terima kasih. Ya, di situ menceritakan kisah Khalifah Abu Bakar mempunyai namanya ketika kecil. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdullah. Nah, nama itu berubah, berganti nama ketika Abu Bakar menikah, Rasulullah menikahi putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah. Oke, sampaikan. Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didapatkan. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak remaja ia sudah mengetahui keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menyempatkan sepenuh perhatian untuk pengembangan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat yang paling banyak mendermakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Abu Bakar merupakan orang yang disegani di kalangan bangsawan Arab. Karena Abu Bakar memeluk Islam, maka banyak orang Quraisy yang masuk Islam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW tak hanya dikit dengan tali persaudaraan seiman, tapi juga karena salah seorang putri Abu Bakar, Aisyah, menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, tepuk tangan. Itulah hasil diskusi dari kelompok dari kelompok Umar bin Khattab. Tadi hasilnya yaitu tentang masa remaja Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang ada lagi yang mau menyampaikan tugasnya untuk kelompok berikutnya. Kelompok siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka mulai meninggalkan sholat, tidak memberi zakat, tidak menunaikan ibadah. Ada juga beberapa orang yang mengaku sebagai nabi pribadi Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab dari Ulayyah bin Khuwailid. Oke, kita jarak cukup. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan membacakan hasil diskusi kami tentang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan-aturan Allah. Salah satunya mereka enggan membayar zakat. Dalam salah satu ceramahnya, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat, yang dahulunya ketika Rasulullah SAW masih hidup mereka keluarkan. Meskipun
dibantu oleh pepohonan, tanah liat, manusia, dan jin. Apa yang dilakukan Abu Bakar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dia tidak ingin melihat ada orang yang bergelimang harta. Sementara di sampingnya ada orang miskin yang kekurangan. Ini bukan berarti tidak boleh ada orang kaya, tetapi Abu Bakar ingin ada kesejahteraan pada masyarakatnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah ketika masih hidup. Oke, tepuk tangan. Hasil diskusi tadi semuanya bagus, ya kan? Semua dapat nilai bagus. Tepuk tangan semua. Ada yang lebih bagus lagi di antara teman-teman kamu. Bukan berarti punya kamu nggak bagus, tapi yang ada isinya yang sesuai dengan materi pelajaran kita. Yang pertama dari kelompok Abu Bakar Siddiq, pas sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan isinya, sesuai dengan materi yang ditugaskan. Jadi kelompok Abu Bakar Siddiq mendapat nilai 88. Tepuk tangan kelompok Abu Bakar Siddiq. Nah, untuk yang kedua diperoleh nilai yang tinggi, yaitu dari kelompok Utsman bin Affan. Nah, kelompok Utsman bin Affan ceritanya sesuai dengan yang ada di dalam cerita buku masing-masing. Kan udah ada tugasnya tadi suruh ngapain kan? Nah, jadi kelompok Utsman bin Affan mendapat nilai 83. Tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kelompok Ali bin Abi Thalib mendapat nilai 80. Coba nilainya bagus ya anak, 80 itu bukan berarti nggak bagus, hanya kurang sedikit aja tadi isinya Naya. Ya, untuk kelompok Ali bin Abi Thalib kita beri tepuk tangan dulu. Yo. Yang ketiga kelompok Umar bin Khattab, agak lari sedikit ya. Nah, jadi nanti isinya diperbaiki. Jadi nilainya dapat 78. Tepuk tangan. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu kasih tugas di rumah. Tugas di rumah ini, di sini Abu Bakar mendapat gelar Al-Faruq. Jadi kamu baca buku, kamu cari tugas kamu. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar Al-Faruq? Baru Khalifah Umar bin Khattab mendapat gelar Wujud Nur Ain. Sesuai dengan Utsman bin Affan mendapat gelar Abdul Ilmu, dan Ali bin Abi Thalib mendapat gelar. Nah, ini disesuaikan tugasnya, kamu cari tugasnya, kamu baca di bukunya. Sesuaikan dengan nama gelar masing-masing untuk tugas kamu di rumah. Untuk minggu yang akan datang kita akan membahas khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua? Siapa nak? Umar bin Khattab. Kamu baca-baca, kamu cari informasi, kamu gali dulu kisah tentang khalifah Umar bin Khattab. Ya, sekarang ini sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.